Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat DKM Masjid Manarul Falah, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nerusin apa yang disampaikan Ustadz Restu, bahwa seluruh peristiwa di alam ini 95% lebih, kalau tidak mau dibilang 99%, campur tangan Allah. Begini, seluruh peristiwa di alam ini terjadinya melalui dua proses. Ada yang disebut proses kauniyah, ada yang disebut proses ilahiyah. Apa kauniyah? Sebab akibat, kausalite. Peristiwa ini bisa dicerna pakai otak, masuk akal. Contoh, siapa rajin belajar, dia akan pintar. Itu sebab akibat, kauniyah tuh. Siapa rajin menabung, dia punya uang. Itu kauniyah. Nih, kalau ada anak kecil kayak begini nih, otak kita ngomong, ini ada anak kecil, pasti ada ibu, ada bapak. Betul? Tuh kauniyah. Kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, lahirlah anak. Kauniyah tuh. Betul? Tapi enggak semua peristiwa di alam ini bisa dicerna pakai akal manusia. Sebab apa? Ada yang kedua, proses ilahiyah. Apa ilahiyah itu? Kemauan Allah. Kalau Allah yang mau, akal harus tahu diri. Enggak bisa dicerna dengan logika. Contoh, kita tahu sepanjang sejarah Siti Maryam hamil belum pernah nikah. Betul apa enggak? Kok bisa? Iza aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Walaupun Siti Maryam belum pernah nikah, tapi Allah yang mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Kok bisa? Allah yang mau. Walaupun Siti Maryam gak punya suami, Allah yang mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa. Ilahiyah tuh. Jelas? Nah, kita sayangkan. Rupanya di Bangsering banyak juga perempuan yang gak mau kalah sama Siti Maryam. Ilahiyah nggak bisa dicerna pakai akal dan otak manusia. Contoh lagi nih, saudara, api itu sifatnya panas, betul apa tidak? Buat siapa? Buat makhluk. Buat Allah, api itu netral. Netral bagaimana? Ya terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas ya panas, kalau Allah mau api dingin ya dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk. Waktu Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam kobaran api yang menggunung, Allah memberikan instruksi kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Walhasil Nabi Ibrahim biar terbakar sekujur badannya, enggak gosong sedikit pun. Kenapa? Api nurut maunya ilahiyah. Oh, Nabi Ibrahim enggak kebakar gara-gara ngamalin ayat yang tadi kali. Cobain. Ntar selesai pengajian sampai rumah langsung ke dapur, nyalain kompor,
baca ayat ini 3 kali. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nangkring di atas kompor, insya Allah gosong. Ilahiyah, kemauan Allah. Disinilah iman. Disinilah perlunya ketakwaan kepada Allah. Nilai iman, enggak semua proses bisa dicerna oleh akal pikiran. Tapi kebanyakan prosesnya Allah yang campur tangan. Karena itu diperlukan iman yang meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, kayak kita malam ini hadir di Masjid Manarul Falah. Ini saya yakin landasannya karena iman nih. Betul atau tidak? Saya tanya, saudara-saudara datang ke masjid ini landasannya karena iman, apa karena mau lihat Fikri Zainuddin MZ? Dua-duanya. Maruk sampean tuh. Kalau landasannya iman, insya Allah hidup terarah. Selamat, bahagia di alam dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat nanti. Saudara, iman inilah yang membuat hidup kita selamat dan bahagia. Maka dari itu istiqomahlah dalam keimanan, jaga kemurniannya. Sungguh bahagia orang yang memegang teguh nilai-nilai iman. Tetapi celakalah orang yang mempermainkan dan menggadaikan nilai-nilai keyakinan. Saya ingin menyampaikan satu riwayat betapa bahagia orang yang memegang nilai iman dan betapa celaka orang yang mempermainkan keyakinan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dalam salah satu pertempuran tentara Islam kalah perang. Karena kalah, banyak tentara Islam yang jadi tawanan. Di antara tawanan-tawanan itu ada 3 orang ofisir setingkat komandan ikut jadi tawanan perang. Raja kafir musyawarah dengan penasehatnya. Penasehat, ini tentara Islam yang enak kita apakan nih? Apa kita bunuh saja biar urusannya selesai? Kata penasehat, jangan dulu Tuan Raja. Sebaiknya rayu tentara Islam ini. Berikan harta, berikan jabatan, berikan kedudukan. Asal mereka mau meninggalkan Islam, memeluk agama kita. Kata Raja kafir, ide sampean bagus juga. Bagaimana caranya? Gampang Tuan Raja. Adili tentara Islam ini di pengadilan terbuka. Disaksikan orang banyak. Kita harapkan mentalnya jatuh. Kalau mentalnya sudah jatuh, dia gampang menjual keyakinannya, pindah masuk ke dalam agama kita. Besok digelar pengadilan di lapangan luas. Tentara Islam di sidang. Yang mimpin sidang gak tanggung-tanggung, raja kafir sendiri. Dipanggil 3 orang ofisir setingkat komandan. Ofisir pertama, saya Tuan Raja. Kamu tahu sekarang kamu siapa? Tahu Tuan Raja. Sekarang saya tawanan perang. Soal tawanan kan gampang diatur. Diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak meninggalkan pemimpin kamu Umar bin Abdul Aziz, mengkhianati negara kamu, menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya, nanti saya kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas. Bagaimana ofisir pertama? Kata ofisir pertama, Tuan Raja, jangan dikira saya ini berjuang mencari tanda jasa. Saya berjuang li'i'la'i kalimatillah, hanya mencari keridhaan Allah. Tuan Raja boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Lebih baik saya mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik. Tapi seorang muslim mati yang seperti apa, itulah yang paling kami cari. Kami ingin mempertahankan nilai-nilai iman. Itulah impian kami mati menyambut iman. Algojo, bunuh. Dipentang ofisir pertama ini saudara. Dipancung, putus batang lehernya itu.
terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Sudah terpisah, putus batang lehernya, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Raja kafir bingung, minggir, ada endas gelundung ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam sorgaku. Di penghujung ayat, mata terpejam, bibir tersenyum, mati syahid menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil opsir kedua. Opsir kedua, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu opsir yang pertama? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Mau hidup atau mau mati? Kalau mau hidup, saya kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas. Asal kamu mau menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya. Bagaimana? Opsir pertama. Sudah Tuan Raja, sudah. Sudah apanya? Sudah, enggak usah keakehan cocot. Enggak usah kebanyakan ngomong. Loh, maksud kamu? Tuan Raja, saya udah enggak sabar pengen nyusul teman saya yang pertama tadi itu. Oh, opsir kedua rupanya orang bangsering. Amin. Orang bangsering nih opsir kedua. Sudahlah Tuan Raja, saya enggak pengen lama-lama, saya pengen nyusul teman saya yang pertama. Saya nggak sanggup membayangkan betapa bahagianya teman saya disambut dengan para malaikat dan bidadari. Wes Tuan Raja, sudah potong aja leher saya, potong. Raja kafir geleng-geleng kepala, santri edan. Algojo bunuh, dipentang opsir kedua nih, dipancung, putus leher itu, terpisah kepala sama badan. Jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Ayatnya yang dibaca, wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajahnya berseri-seri, kepada Allah jugalah mereka semua akan kembali. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil opsir ketiga. Opsir ketiga, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu yang pertama dan kedua? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Mau hidup atau mau mati? Saya mau hidup Tuan Raja. Bagus. Kamu mau meninggalkan pemimpinmu Umar bin Abdul Aziz? Mau Tuan Raja. Mengkhianati negaramu? Iya Tuan Raja. Pindah dari agama Islam mengikuti agama saya? Saya mau pindah agama, yang penting saya urip. Bagus. Kalau gitu kamu tunggu dulu sebentar. Saya mau musyawarah sama penasehat saya. Sidang disekor. Raja musyawarah sama penasehat. Kata raja, penasehat, nih opsir ketiga, opsir bagus nih. Dia mau meninggalkan pemimpinnya, mengkhianati bangsanya, menjual Islam agamanya. Ini yang enak nanti opsir ketiga kita angkat jadi pejabat mana? Kata penasehat, soal jabatan sih terserah Tuan Raja aja lah. Cuma menurut saya aneh Tuan Raja. Aneh bagaimana? Demi harta, pangkat dan jabatan, opsir ketiga ini dia meninggalkan pemimpinnya, dia khianati bangsanya, bahkan dia jual keyakinan yang cuma satu-satunya. Menurut saya opsir ketiga ini opsir bejat Tuan Raja. Susah kalau orang bejat dipilih jadi pejabat, rusak rakyat. Kalau orang bejat jadi pejabat, susah rakyat. Hati-hati milih pejabat.
Jadi menurut kamu bagaimana penasehat? Menurut saya Tuan Raja, karena opsir ketiga ini orang bejat, bunuh aja. Sidang dibuka kembali. Kata Raja Kafir, opsir ketiga, kamu saya bunuh. Loh, saya dibunuh Tuan Raja. Bunuh! Pemimpinmu kamu tinggalkan, negaramu kamu khianati, agamamu kamu gadaikan. Bagaimana kamu ikut saya? Pura-pura masuk ke dalam agama saya, nanti saya kau tikam dari belakang. Kau opsir jahat, kamu harus saya bunuh. Iyalah Tuan Raja, kalau saya harus dibunuh juga, saya mau masuk Islam lagi. Terserah mau masuk Islam lagi apa enggak, pokoknya sampean saya bunuh. Saya mau masuk Islam lagi, nanti dulu Tuan Raja. Apa yang terjadi? Opsir ketiga ini mengucap kalimat tasahud, tapi di tengah-tengah tenggorokannya macet. Inilah bukti orang yang mempermainkan nilai-nilai keyakinan. Ashadu ayo cepat. Iya. Ashadu sampai pedang algojo itu keburu nempel di leher. Putus batang leher, terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu gelinding ke bawah, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Masih bisa ngaji. Karena dulu pernah jadi orang Islam. Cuma ayatnya yang dibaca beda dengan dua temannya terdahulu. Ayatnya yang dibaca, afaman haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar. Apakah orang-orang yang mendapat vonis azab dari Allah bisakah kalian selamatkan? Bertahun-tahun berjuang li'i'la'i kalimatillah di bawah panji-panji Rasulullah, lalu tergoda dengan harta, pangkat dan jabatan, menjual keyakinan, datang ajal menjemput, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, malam ini kita hadir di Masjid Manarul Falah, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka meningkatkan kualitas iman. Itu sebabnya tidak ada bosan-bosannya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita di kampung-kampung selalu mengingatkan kepada kita semua untuk banyak-banyaklah munajat kepada Allah dengan kalimat Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah. Kita ingin pergi meninggalkan alam dunia dalam kondisi menggenggam nilai iman. Saudara, apa yang terjadi hari ini di jalur Gaza? Sudah 2 bulan saudara-saudara kita di jalur Gaza dibombardir oleh Zionis Israel. Tadi ketika saya mau berangkat ke sini, saya sempat melihat Presiden Turki Erdogan itu menyampaikan pidatonya bahwa Benyamin Netanyahu, Presiden Israel, disamakan oleh Erdogan seperti Hitler yang menghabisi kaum Yahudi. Itulah Benyamin Netanyahu yang sekarang menghabisi penduduk jalur Gaza. Korban jiwanya nggak tanggung-tanggung, 21.000 lebih. Yang menderita karena luka-luka baik ringan maupun berat sudah hampir 60 ribuan. Ratusan ribu rumah hancur luluk lanta. Matur suwun. Ini madu ya Mas. Madu asli. Kalau madu asli saya bisa dimarahin sama istri. Pasti madunya palsu ini.
Membedakan madu asli dan madu palsu gampang, Pak. Madunya bawa saja pulang ke rumah. Kalau memang asli, bojo nyeneni pasti. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kembali jalur Gaza itu. Luar biasa, sudah 2 bulan. Bahkan apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita muslim di sana? Luar biasa. Kaum ibunya walaupun tidur di dalam rumah masih tetap memakai tutup aurat. Anak-anaknya, laki, perempuan maupun suami, mereka kalau tidur mendekap Al-Quran. Begitu ditanya, kenapa itu semua mereka lakukan? Mereka ingin mati dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ada lagi tempat nyaman di jalur Gaza. Maka itulah yang mereka lakukan sekarang. Mereka tutup auratnya bagi wanita. Lalu bagi laki-laki, mereka kalau tidur mendekap Al-Quran. Artinya mereka bersuci lebih dahulu, membaca Al-Quran, lalu didekapnya sambil tidur. Khawatir kalau maut menjemput, bom jatuh di tengah mereka, mereka minta mati husnul khatimah. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, hadirnya kita malam ini tidak lain dan tidak bukan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu jumhur ulama sepakat. Iqraru bil lisan, tasdikum biqalbi, wa af'alum bi arkan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, lalu diikuti dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Itu iman tuh. Kita lihat, ada orang yang hanya beriman di mulut saja, iqrarum bil lisan, tapi belum tasdikum biqalbi, apalagi af'alum bi arkan. Mulutnya beriman, hatinya enggak ngakuin. Apalagi perbuatannya bukan hamba Tuhan, tapi hamba setan. Baru sekedar af'alun bi arkan. Baru sekedar ucapan di lisan saja. Nah, orang yang beriman seyakin-yakinnya, lisannya dia mengucapkan beriman, lalu hatinya membenarkan dan diikuti dengan berbagai macam nilai-nilai ibadah dalam kehidupan. Itulah iman yang sempurna. Maaf nih, maaf. Pada faktanya kita ini sering mencampur nilai-nilai iman dengan nilai-nilai syirik. Mulut sih mantap bener, ngomong saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasakusuk nyari mbah. Mulut sih mantep bener, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dagangan mau laris di pasar, kasakusuk nyari dukun. Ada yang kayak begini di sini, ada? Yang mana orangnya? Kalau ada yang macam ini, besok-besok baca Fatihahnya diganti saja. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Padahal iman itu satu paket kok. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Jangan dicampur-campur. Sekarang ini kan lagi musim campur-campur nih. Betul apa tidak? Kalau es dicampur enak. Tapi kalau agama, kalau tauhid, kalau keyakinan dicampur-campur, bagaimana rasanya? Gampangnya begini nih saudara. Kalau ada gelas sepenuhnya diisi air teh, itu ketahuan manusia bisa minum. Betul apa tidak? Contoh, bismillahirrahmanirrahim.
selesai. Orang kalau nyontohin itu yang komplit. Betul apa tidak? Ini gelas kalau diisi air teh itu jelas manusia bisa minum. Ini gelas kalau diisi bensin itu juga jelas motor bisa ngombe. Betul apa tidak? Tapi yang parah kalau ada gelas separuh diisi air teh, separuh diisi bensin, kacau. Ayo lihat, manusia minum mabok, motor minum mogok. Dijual juga nggak laku. Kenapa? Barang oplosan. Sebab itu mari sama-sama dengan pengajian malam ini tingkatkan kualitas iman dan jaga kemurniannya. Saudara, kemarin di Masjid Baitur Rahman saya katakan orang beriman imannya mantap kepada Allah nanti di akhirat akan dapat balasan berupa sorga. Itulah yang saya bilang, iman membawa kita keselamatan, hidup bahagia di alam dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat nanti. Ngene loh, ngene. Kita ini ojo wedi. Ojo wedi itu apa? Kita ini umat Islam enggak usah takut, jangan berkecil hati, sebab Allah yang punya kehendak. Kalau toh memang takdir kita hidup di alam dunia jadi orang biasa-biasa saja, hidup kita sederhana saja, enggak usah berkecil hati. Kenapa? Hidup di alam dunia ini cuma sebentar. Betul apa tidak? Andai kata hidup kita di Banyuwangi blangsak. Blangsak itu apa blangsak? Hah? Malbut. Apa? Salbut. Salbut itu apa? Oke. Kocar kacir jare. Andai kata hidup kita di Banyuwangi salbut, kacau. Harta enggak punya, cuma ketemu yang kita makan saja sehari-hari. Andai kata itu yang terjadi, biarkan saja, kita jangan kecil hati. Wong hidup di Banyuwangi, hidup di alam dunia cuma sebentar. Tapi bayangkan, hanya ingin makan yang enak, hanya ingin sebuah jabatan, hanya ingin sebuah penampilan, menjual akidah, lalu pindah agama, di akhirat akan sengsara abadi selama-lamanya. Andai kata kita mesti salbut ya. Andai kata kita mesti kocar kacir di alam dunia, biarlah. Wong hidup kita paling lama juga 60 sampai 70 tahun. Betul apa tidak? Tapi kalau kita salah jalan, mengejar penampilan, mengejar jabatan, mencari harta dengan menggadaikan keyakinan, menjual Islam, boleh jadi senang kita cuma 50 tahun. Tapi celaka kita abadi selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min. Orang yang beriman seyakin-yakinnya di akhirat nanti akan mendapat balasan berupa surga. Ini sampai jam berapa Pak Ketua? Sampai jam berapa? Sampai subuh. Lambiku keriting cacak lah. Bersumber dari Quran dan hadis, ada beberapa macam penduduk sorga. Ada orang beriman
yang masuk sorga. Ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga. Dan ada orang beriman yang jadi penduduk sorga. Loh, kok beda-beda Pak? Iya, karena waktu hidup di Banyuwangi amalannya nggak sama. Beda antara masuk dengan dimasukkan. Saudara, kalau masuk itu ada proses. Nih, ibu bapak pulang nanti dari masjid sampai rumah, buka pintu gerbang, buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah. Ada proses. Tapi kalau dimasukkan, ujuk-ujuk ada di dalam. Nah, ujuk-ujuk apa itu ujuk-ujuk tuh? Tiba-tiba. Kalau dimasukkan nggak pakai proses, tahu-tahu dimasukkan. Tapi kalau masuk ada proses. Ngerti ya? Bu, ibu saya tanya, ibu lebih berasa mana? Masuk, atau dimasukkan? Ngeres aja sampean lah. Pertama, ada orang beriman yang masuk sorga. Saudara mau masuk sorga? Nih tiketnya murah nih. Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala zalik illa dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, meyakini kebenarannya, hidup tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun sampai dia mati, maka orang beriman macam ini dia berhak masuk sorga. Sahabat protes, ya Rasul, walaupun orang itu berjudi? Iya. Walaupun berzina? Walaupun mabok-mabokan? Iya. Walaupun dia berjudi, berzina, mabok-mabokan, mengucap 2 kalimat syahadat, meyakini kebenarannya, hidup tidak pernah menyekutukan Allah sampai dia mati, maka orang beriman macam ini dia berhak masuk sorga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diteruskan, masuknya kapan Pak? Nah, betul atau tidak? Sebab tadi saya katakan masuk itu pakai proses. Saudara, kita ini mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Di akhirat nanti kita meyakini tempat cuma ada 2. Enggak ada muzabzab bainahuma. Tempat itu cuma ada 2. Ada sorga, ada neraka. Mau ke sorga, tapi mampir dulu. Ya wes terusin dewe lah. Diceritakan setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah memanggil malaikat Malik. Malik! Kaget. Ya maklum pidato kalau udah lapar uring-uringan ini Pak urusan. Malik, lah baik ya Allah. Penghuni neraka sudah masuk semua? Sudah ya Allah. Bagus. Kalau gitu Malik, sekarang kamu masuk neraka. Kulo ya Allah. Iya. Buat apa? Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min hardalin minal iman. Keluarkan orang-orang yang ada di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun seberat biji sawi. Keluarkan mereka dari neraka. Malaikat Malik dapat perintah dari Allah, enggak ngebantah. Turun, masuk langsung ke neraka. Di neraka korek-korek. Nyari orang di dasar neraka angel. Udah pada gosong. Hancur badan, rusak wajah. Tapi karena punya iman murni di dalam dadanya, iman itu bersinar. Diangkat orang tersebut oleh malaikat Malik.
Ada lagi imannya bersinar, diangkat lagi. Ada lagi, diangkat lagi oleh malaikat Malik. Hancur badan, rusak wajah, mereka semua diangkat. Dikumpulkan lalu dimandikan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Subhanallah, badannya sudah hancur, mukanya sudah rusak, dimandikan di sungai, bagus lagi badannya, cakep lagi wajahnya. Apel mereka di hadapan Allah. Kata Allah, pripun mas, kapok nggak sampean? Kapok ya Allah. Kalau kapok, izhab fadhulil jannah. Pergi sana, masuk sorga. Berangkat orang-orang ini ke sorga. Di sorga ternyata ketemu sama teman-temannya yang udah sampai duluan. Dari Bangsering. Amin. Rupa-rupanya udah sampai sorga semua jamaah Masjid Manarul Falah nih. Amin. Kata temennya yang udah sampai sorga duluan, mas, iya, baru sampai. Oh, macet tadi tuh lalu lintas. Memang kemana dulu mas? Kita udah lama sampai sini. Saudara bisa baca dalam Quran surah Al-Mudathir. Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami mampir di neraka Sakor mas, karena waktu hidup di dunia kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat? Nggak pernah sholat. Loh, kan waktu tinggal di Bangsering, rumahnya dekat sama Masjid Manarul Falah. Cuma dekat doang. Sholat mah nggak pernah. Untung saya pernah ngucap 2 kalimat syahadat mas. Seitu juga sekali-kalinya waktu mau kawin. La ilaha illallah. Untung kawin Pak. Yang kedua, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga. Nah, ini tiketnya lebih mahal nih. Kata Quran begini, innallazina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka mengucap 2 kalimat syahadat. Beriman seyakin-yakinnya, tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Lalu mereka mengerjakan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Setelah itu Allah hapuskan segala salah dan dosanya. Allah masukkan mereka jadi penduduk sorga. Beriman, mengerjakan berbagai macam kebaikan, dihapuskan segala macam kesalahannya, dimasukkan ke dalam sorga. Mudah-mudahan nih kita yang hadir malam ini beriman kepada Allah, lalu hadir di pengajian, menebarkan nilai-nilai kebaikan, memperbanyak amalan ibadah. Pulang nanti kita ke rumah masing-masing, sepanjang perjalanan kita Allah gugurkan salah dan dosa-dosa kita. Orang yang beriman itu satu paket dengan amilus solihat. Iman dan amal kebaikan itu satu paket. Enggak sempurna iman seseorang kalau dia cuma beriman tapi tidak mengerjakan berbagai macam nilai-nilai kebaikan. Maka dia harus satu paket. Kalau ngaku beriman, maka tebarkan nilai-nilai kebaikan. Perbanyak amalan-amalan ibadah kita. Saudara, kebaikan dan ibadah yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan Allah. Sebanyuwangi orang gak ada yang sholat, Allah gak akan pensiun jadi Tuhan. Betul apa tidak? Sebanyuwangi orang gak ada yang puasa, kita bukan sedang menzolimi Allah, tapi kita sedang menzolimi diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Sementara kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan pulang menimpa dirimu juga. Contoh, umpama nanti selesai pengajian, ketua DKM memberikan saya amplop 10 juta. Umpama lah. Umpama. Kelihatannya ketua DKM berbuat baik kepada saya. Betul apa tidak? Tapi hakikatnya ketua DKM sedang berbuat baik bagi dirinya sendiri. Begitulah. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang kita lakukan. Tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik bagi diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, boleh jadi orang itu menerima perbuatan jahat yang kita kerjakan. Tapi hakikatnya kita sedang berbuat jahat bagi diri kita sendiri. Amalan perbuatan itu yang menemani kita di alam kubur. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban dari apa yang pernah kita lakukan di alam dunia. Di mana itu? Alam akhirat nanti. Oh, kalau bicara soal akhirat, alam kubur, jangankan orang sekarang, di zaman Nabi orang banyak yang gak percaya. Kalau sudah bicara alam kubur, alam akhirat, gak usah zaman sekarang. Di zaman Nabi orang banyak sudah yang gak percaya. Pernah loh, Nabi pidato. Saudara-saudara, nanti di akhirat semua kita akan dibangkitkan kembali untuk dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang pernah kita lakukan di alam dunia. Dengar Nabi pidato kayak begini, orang-orang kafir Quraisy sorak-sorai menghina Nabi. Ada 2 orang pemuka Quraisy paling kurang ajar. Namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. 2 orang kafir Quraisy ini buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil cangkul sama pengki. Pengki itu apa tuh bahasa sininya? Hah? Pengki itu yang buat tempat pasir, tempat tanah itu apa namanya? Ikra. Ikra. Ikra ya. 2 orang kafir Quraisy ini buru-buru pulang ngambil cangkul sama ikra. Apa? Ikro. Tekro. Sekro. Oh, sekro. Ya, sekro. Apa yang mereka lakukan? Mereka cari kuburan yang paling tua. Digali kuburan itu. Tulang-tulangnya dikumpulin, ditaruh di atas sekro, dibawa ke hadapan baginda Nabi. Digeletakin. Mereka lalu berkata di hadapan Nabi, Muhammad, tulang yang sudah hancur kayak begini, di akhirat nanti dihidupkan kembali. Kekuatan apa yang sanggup menghidupkan tulang yang sudah hancur kayak begini? Kurang ajarnya kaum kafir Quraisy. Ayatnya tadi kita baca tuh surat Yasin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Kekuatan apa yang sanggup menghidupkan tulang yang sudah hancur-hancuran kayak begini? Allah sendiri yang jawab. Qul, katakan kepada mereka Muhammad. Aku yang menciptakan manusia. Di akhirat aku mereproduksi ciptaan aku sendiri. Tentu akan lebih mudah. Saudara, poinnya di akhirat nanti segala amal perbuatan yang kita lakukan akan dimintakan pertanggungjawaban. Itulah makanya saya katakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu berbuat baik, kamu sendiri yang akan menikmati buah dari kebaikan. Sementara kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu pun nanti akan menimpa dirimu sendiri. Mumpung kita ini masih punya kesempatan hidup di alam dunia,
Tadi saya sudah sampaikan, umur kita di alam dunia paling di angka 60 sampai 70 tahun. Betul apa tidak? Nilai-nilai kebaikan harus perbanyak. Supaya apa? Itu jadi bekal perjalanan kita ke akhirat nanti. Sebab kata Nabi, nanti di akhir zaman umur umatku itu enggak bakalan panjang-panjang. Mereka hidup cuma di batas angka 60 sampai 70 tahun. Sodaqta ya Rasulullah. Sekarang ini sudah masuk akhir zaman. Umur manusia juga kebanyakan antara 60 sampai 70 tahun saja. Jarang kita temukan orang yang sampai umurnya 100 tahun. Betul? Paling antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan kalau kita mau mengikuti umur baginda Nabi, Nabi itu wafat umurnya 63 tahun. Kita umat baginda Nabi pasti umurnya nggak jauh-jauh dari umur beliau. Makanya yang malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan. Banyak-banyak makan yang enak. Nah, hidup ini begitu singkat, tinggal kita perbanyak bekal. Tentu kita menginginkan bekal-bekal kebaikan supaya kita masuk di alam kubur bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Setelah itu kita menunggu datangnya hari kiamat, pembangkitan di alam kubur. Ya Allah, kalau cerita alam akhirat, alam kubur, luar biasa saudara. Rentang waktu terpisahnya sangat panjang dan jauh. Kalau kita bekalnya banyak, amal ibadahnya banyak, di alam kubur bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Setelah itu mereka berdua berkata, naumatal arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Ya Allah, satu hari di alam kubur, 1000 tahun di Banyuwangi. Hoi. Satu hari di alam kubur, 1000 tahun di Banyuwangi. Kepada mayit yang bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, mereka berdua menyerukan, naumatal arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Enak tidurnya pengantin baru, rak kroso. Betul ya? Saya udah lupa rasanya pengantin baru itu. Tapi celakalah orang yang hidup di alam dunia tidak mau memperbanyak amal kebaikan. Masuk ke alam kubur gak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Sejak saat itulah mendapat siksa. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Perbedaan waktunya 1 hari di Banyuwangi, 1000 tahun di alam kubur. Karena itu kita banyak-banyak meningkatkan amal kebaikan. Karena lagi-lagi saya katakan iman dengan amal soleh, dua-duanya itu satu paket, nggak bisa dipisah-pisahkan. Saudara-saudara mau meningkatkan kualitas iman? Yo, yang jawab 30 orang. Saudara-saudara mau meningkatkan kualitas iman? Mau menebarkan kebaikan? Mau memperbanyak ibadah? Saya tes. Mau ikut sedekah? Bawa uang. Berapa? 5.000. 5.000 ceramahnya sampai jam rolas. Bapak Ibu saudara-saudara, nah saya nanti akan mengajak ibu bapak semua untuk bersedekah. Lagi-lagi kita tahu amalan ibadah sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa tidak?
soal besarnya mah nomor satu. Bener-bener buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Nah, Bu, Ibu kalau yang nggak bawa uang karena kelupaan nggak apa-apa. Nanti petugas bawa kotak amal sampai depan ibu nyilih dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau sama-sama nggak bawa uang juga, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam lah. Petugas sudah siap? Adik-adik hadroh tolong dimainkan satu nasyid. Nah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, Anta nurun fauqa nuri. anta syamsun, anta badrun, Anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, saya titip pesan. Besok malam itu katanya hari pergantian tahun. Boleh saja dalam rangkaian tasyakur, tapi sebaiknya melakukan muhasabah di masjid atau di musola di mana tempat kita tinggal. Muhasabah boleh diisi dengan berbagai macam zikir, merenung, lalu memperbaiki diri. Boleh, tapi jangan sampai keluyuran. Apalagi saya juga baca aparat
kepolisian melarang arak-arakan dan pesta petasan. Hati-hati nih anak-anak kita. Lebih baik dijaga mereka, digiring ke masjid atau musola untuk muhasabah. Lagian itu bukan tahun baru kita umat Islam. Oi, oi. Kalau mau muhasabah monggo saja. Cuma itu bukan tahun baru kita. Nih memang nih hampir tiap tahun terjadi seperti kayak begini nih. Kita juga sih. Cobalah lihat. Dalam Islam itu Samsiah Qamariyah, Masehi Hijriyah. Kita ini lebih hafal bulan-bulan Masehi ketimbang bulan-bulan Hijriyah. Kalau bulan-bulan Masehi, anak kita yang kecil-kecil itu disuruh nyebutin bulan-bulannya, hafal di luar kepala. Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember hafal di luar kepala. Bulan-bulan Masehi. Betul apa tidak? Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Saya yakin jangankan anaknya, bapak moyangnya juga nggak hafal itu. Betul. Karena itu boleh, bukan nggak boleh, tasyakur, muhasabah lebih baik di masjid, di musola, introspeksi apa yang sudah pernah kita lakukan, tentu dengan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara, nah tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa menggurui, ibu bapak menyambut tahun baru dan mengisinya hendaknya nyuwun sewu tanpa ada maksud untuk menggurui. Kalau melakukan ibadah, khususnya ibadah sedekah, pahala sedekahnya kirim buat orang-orang tercinta yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita sebagai pelaku sedekah, pahala itu kalau kita kirimkan sampai kepada mereka dan mereka senangnya bukan main. Kata Nabi, orang yang berkalang di dalam tanah, mereka yang ada di alam kubur, kata Nabi seperti orang tenggelam. Saudara udah pernah lihat orang tenggelam? Kalau ada orang tenggelam di sungai, saudara panggil, "Mas, tenggelam ya?" Oh, saya kasih motor NMAX ya. Mau apa enggak itu orang? Enggak mau. Saya kasih beras 1 karung ya. Mau apa tidak? Enggak mau. Saya kasih emas batangan ya. Mau apa tidak? Enggak mau. Orang yang lagi tenggelam, dia ingin dirinya selamat. Lihat sajalah. Orang kalau lagi hanyut di sungai, ada kayu dia pegang. Ada tong dia pegang. Bahkan rumput dia sadar enggak kuat nahan bobot bebannya. Tapi karena ingin selamat, rumput pun dipegang pula. Begitulah kata Nabi, orang-orang yang sedang ada di alam kubur sekarang ini, mereka seperti orang tenggelam. Perlu pertolongan dari kita yang masih hidup di alam dunia. Dengan apa? Mengirimkan doa, khususnya pahala sedekah yang kita lakukan. Saudara, tiap kita pasti punya keluarga. Betul apa tidak? Tiap kita pasti punya ibu dan bapak. Betul? Kalau mereka masih ada, berbakti terus kepada keduanya. Tapi kalau mereka sudah tidak ada, masih ada cara berbakti kita, yaitu lakukan sedekah, pahalanya kirim kepada mereka. Apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita punya saat ini, sadarilah itu karena berkat perjuangan dan pengorbanan orang-orang tua kita. Kalau memang kita sayang kepada mereka, kirimkan doa dan pahala sedekah khusus yang kita lakukan di alam dunia. Saya tutup dengan satu riwayat. Dahulu ada seorang ibu ditinggal mati anak gadis semata wayangnya. Karena punya anak cuma 1, ini ibu kepikiran. Siang terbayang, malam terkenang. Makan tak enak, tidur juga tak nyenyak.
Satu hari ibu ini datang ke seorang ulama besar bernama Imam Hasan Al-Basri. Tuan Imam, saya punya anak gadis semata wayang. Belum lama anak gadis saya meninggal. Saya kangen, saya rindu pengen ketemu. Tuan Imam, berikan saya amalan. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu nanti malam selesai sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat. Lalu baca sholawat sampai ibu tidur. Dikerjakan amalan ini. Sampai tidur, ibu itu baca sholawat. Dalam tidur dia mimpi ketemu sama anak gadis semata wayangnya. Hari-hari yang rindu, menggebu, terjawab sudah, terbayar sudah. Si ibu mimpi bertemu dengan anak gadisnya. Tapi sayang, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam mimpi si ibu melihat anak gadisnya disiksa di dalam kuburnya. Hati orang tua mana yang sanggup menyaksikan anaknya tersiksa? Besok pagi nih ibu balik lagi ke tempat Imam Hasan Al-Basri. Laporan. Tuan Imam, semalam amalan Tuan Imam saya kerjakan. Saya mimpi ketemu anak gadis saya. Tapi dalam mimpi saya melihat anak gadis saya jelas disiksa di dalam kuburnya. Tuan Imam, berikan amalan. Apa yang harus saya lakukan? Minimal mengurangi siksa kubur anak gadis saya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu sedekah saja sesuai dengan kemampuan ibu. Punya tenaga, punya makanan, punya harta, punya ilmu, sedekahkan. Pahala sedekahnya kirim buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia. Pulang nih ibu. Hari berganti datang minggu, minggu pergi berganti dengan bulan, si ibu nggak datang-datang lagi. Satu malam Imam Hasan Al-Basri tertidur. Dalam tidur beliau mimpi ketemu gadis cantik, wayu, semok, wew. Berdiri di depan gedung megah dan mewah, memakai mahkota berlapiskan emas, bertahtakan intan berlian mutiara. Kagum Imam Hasan Al-Basri. Lagi kagum-kagumnya gadis cantik itu datang mendekat. Imam Hasan Al-Basri gelagapan. Nah, gelagapan apa gelagapan nih? Hah? Grogi. Ya, kalau gadis cantik enggak ulama enggak kita, saudara, pasti grogi. Betul? Kalau yang nyamperin nenek-nenek kita bisa ngumpet. Gadis itu datang mendekat. Tuan Imam kenal enggak sama saya? Kata Imam Hasan Al-Basri, enggak, saya enggak kenal sama kamu. Tuan Imam, beberapa hari lalu datang seorang ibu. Tuan Imam berikan amalan sedekah. Tuan Imam, ketahuilah itu ibu saya. Satu hari ibu saya melakukan sedekah sepotong roti. Pahala sedekah itu dikirim buat saya. Alhamdulillah sedekah sepotong roti itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Saya terbebas dari siksa kubur. Keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, kata baginda Nabi, mereka yang berkalang di dalam tanah seperti orang yang tenggelam, memerlukan kiriman dari kita yang masih hidup di alam dunia. Apa yang kita lakukan, yakinlah satu saat nanti ketika kita juga berkalang dengan tanah, anak keturunan kita akan melakukan hal yang sama yang seperti kita lakukan hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, nah di akhir saya ini putaran ketiga dari 4 hari di Kabupaten Banyuwangi, dimulai dari hari apa kita? Hari apa? Dimulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan sampai besok masih ada 3 kajian lagi. Insya Allah Senin saya harus kembali ke Jakarta untuk melaksanakan tablik di daerah Jabodetabek. Saya
bersyukur bisa bertemu dan silaturahmi dengan masyarakat Bangsering. Bangsering ya? Atas wasilah Ustadz Restu dan teman-teman Yayasan Cinta Islam. Ini wasilah beliau, saya bersyukur saya bisa silaturahmi lagi dengan masyarakat Bangsering. Khususnya dengan masyarakat Banyuwangi, saya punya ikatan emosional. Dulu tahun 89, 90 saya sering nemenin abah saya roadshow dakwah ke Banyuwangi. Tahun-tahun itu bandara, airport belum ada kita. Betul atau tidak? Jadi kalau lewat darat itu kami berangkatnya dari Surabaya. Abah saya begitu mendarat di Juanda langsung bablas ke Banyuwangi. Abah saya itu Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Bu, ibu tahu kenal sama Kiai Zainuddin? Lu kenalan di mana? Kenal aja. Sok kenal. Makanya malam ini atas wasilah Ustadz Restu saya ada di tengah-tengah masyarakat Bangsering. Saya merasa bersyukur. Ibaratnya saya dengan masyarakat Banyuwangi ini kampung kedua. Saya pulang kampung. Kenapa? Saya di tengah-tengah masyarakat Banyuwangi saya nggak merasa tamu kok. Ini penting nih. Kita ini keluarga besar. Walaupun kita berbeda, saudara lahir di Banyuwangi, saya lahir di Jakarta. Berbeda apa tidak? Berbeda. Saudara sukunya ada yang suku Jawa, ada yang suku Madura, saya suku Betawi. Berbeda apa tidak? Berbeda, tapi itu sudah qadarullah, sudah jadi ketentuan Allah. Walaupun kita berbeda, tapi kita sudah diikat dengan negara Indonesia. Berbeda suku, berbeda bahasa, kita tetap saja Bhinneka Tunggal Ika. Maka saya ada di tengah-tengah masyarakat Bangsering. Saya tidak merasa sebagai seorang tamu. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara. Saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Nah, ini juga harus kita terapkan. Walaupun kita berbeda, kita ini bersaudara, keluarga besar. Ini harus kita terapkan nanti tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari masyarakat Bangsering jangan ada yang golput. Datang ke TPS, pilih sesuai hati nurani Bapak Ibu semua. Silakan saja. Mau pilih A, B, C, saya nggak ngurusin. Tapi perlu saya ingatkan, jangan cuma gara-gara berbeda pilihan sama tetangga plotot-plototan. Rugi kita masyarakat Bangsering cuma gara-gara beda pilihan presiden sama tetangga geger-gegeran. Rugi. Ketahuilah, siapapun nanti yang terpilih jadi presiden, kita rakyat tetap saja cari duit sendiri. Betul? Ayo kita harus saling menghormati, harus saling menghargai dan tetap saling mencintai. Begitulah kita satu keluarga walaupun berbeda. Hormati perbedaan itu karena kita sedang dalam pesta demokrasi. Jangan sampai golput. Mudah-mudahan
itu dicatat sebagai sebuah nilai kebaikan kita dengan datang besok tanggal 14 Februari memilih calon-calon pemimpin kita di negara tercinta. Mudah-mudahan itu dicatat sebagai sebuah nilai-nilai kebaikan. Amin. Bapak Ibu, nah saya wasilahnya Ustadz Restu. Beliau sedang membangun pondok pesantren tahfiz Quran di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Karena itu nanti kita akan dengarkan misi dan visi beliau. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa saya insya Allah akan memberikan hadiah berupa mushaf Quran kepada jamaah Masjid Manarul Falah sebagai bentuk dari rasa kekeluargaan yang sudah terjalin selama ini.